Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia Olimpiade Pendidikan 2021 serta para pemuda dan pemudi dari seluruh belahan Nusantara yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat menjalankan Olimpiade Pendidikan ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Musa Muhammad SAW beserta para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Bahasa terbina dari nurani bangsa. Bangsa besar karena keutuhan bahasanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Andi Sabila Priyaditya, untuk membawakan sebuah pidato dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Identitas dan Pemersatu Bangsa di Era Merdeka Belajar. Hadirin yang saya hormati, bahasa ialah alat komunikasi yang berbentuk kata atau kalimat. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Hal tersebut sudah pastilah akan memunculkan adanya keberagaman atau kekayaan dalam hal bahasa pula. Menurut hasil penelitian oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah bahasa serta subbahasa yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih 652 bahasa. Bahkan bahasa di Indonesia menjadi peringkat kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Dengan banyaknya bahasa yang berkembang, tentu saja negara kita memerlukan bahasa yang dapat mempersatukan suku bangsa yang berbeda. Akhirnya, pada Kongres Pemuda II, para pemuda dari seluruh belahan Nusantara melepaskan identitas kedaerahan masing-masing untuk bersatu dan berjuang atas nama baru, yaitu bangsa Indonesia. Pada kongres tersebut pula lahir Sumpah Pemuda yang salah satu bagiannya berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Dari sini mungkin timbul pertanyaan dari dalam diri kita. Mengapa harus bahasa Indonesia? Mengapa bukan bahasa dari daerah lain, misalnya Jawa contohnya? Jawabannya, karena para pemuda saat itu memilih menggunakan bahasa yang sudah meluas. Maksudnya bagaimana? Bahasa Indonesia sendiri ternyata merupakan bahasa serapan dari bahasa Melayu modern yang sedari dulu telah dipakai sebagai bahasa pemersatu di hampir seluruh pelosok Nusantara. Lagipun, apabila para pemuda saat itu memilih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu, mungkin saja justru hal tersebut akan menimbulkan adanya diskriminasi ataupun segmentasi sosial. Akhirnya bahasa Indonesia kemudian dipilih sebagai identitas bangsa kita yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita mendengar ungkapan bahwa bahasa menunjukkan bangsa? Sesuai dengan ungkapan itu, bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita sudah seharusnya mencerminkan karakter jati diri bangsa kita yang Pancasilais. Berkepribadian religius, penuh rasa kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan memiliki keadilan sosial tinggi. Kepribadian Pancasilais ini sudah seharusnya dimiliki oleh generasi muda bangsa kita sebagai sebuah identitas yang perlu dikembangkan lagi. Dengan cara apa?
yaitu dengan adanya pendidikan dan penguasaan terhadap bahasa Indonesia. Dalam ranah pendidikan sendiri, bahasa Indonesia mengambil peranan yang sangat penting. Misalnya sebagai sarana peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Terlebih lagi di era Merdeka Belajar saat ini, di mana para peserta didik dituntut untuk dapat belajar secara mandiri dan juga kreatif. Sebagai contoh, peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan dari mana saja, baik dari perpustakaan maupun dari media online. Akan tetapi, untuk memahami materi tersebut, peserta didik haruslah menguasai bahasa Indonesia. Mengapa? Karena mayoritas dari media tersebut menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya. Penggunaan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar saat ini tentunya juga akan sangat membantu dalam hal komunikasi, baik tanya jawab maupun diskusi, baik antara siswa dan guru maupun antara siswa dan siswa itu sendiri. Sebab mengapa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang saya paparkan tadi, saya yakin hadirin akan setuju bahwa bahasa Indonesia mengambil peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, baik dalam hal pendidikan maupun dalam kehidupan sosial. Dan tanpa kita sadari, salah satu komponen yang menyebabkan persatuan yang ada di bangsa kita saat ini, yaitu dengan adanya bahasa Indonesia. Bahasa milik Ibu Pertiwi yang berhasil mengangkat karakter bangsa kita yang hebat. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat belajar lebih mencintai, berusaha membanggakan dan menunjukkan kepada dunia karakter dan jati diri bangsa kita, kehebatan dari bangsa kita. Mari bersama berjuang untuk negara kita tercinta, Ibu Pertiwi, Indonesia, untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Tanamkan kepribadian Pancasilais dalam diri kita, karena itu merupakan ciri khas bangsa yang perlu kita lestarikan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.